Pada course kali ini kita akan bikin sistem untuk manajemen pengajuan cuti dan izin dengan hierarki approval sama ngirim notification ya. Ini ke database dan ke email. Oke. Jadi apa yang akan kita pelajari? Ini ada banyak teman-teman ya. Dari notification email, database, upload foto, penomoran transaksi dengan prefix. Jadi nanti ada penomorannya ya. Yang auto increment dengan format tertentu. Kemudian validasi admin, penggunaan data table Yajra, pakai Spati permission. Kemudian kita akan pakai Ajax ya di sini untuk action CRUD-nya. Kita pakai notification-nya queue juga, kita bikin helper. Kita bikin setup aplikasi, kita pakai full calendar untuk manage hari liburnya ya. Kita juga bikin laporan di sini ya, dan hierarki approval-nya sudah pasti ya. Oke. Jadi ini total durasi belajarnya 12 jam lebih ya. Mana ada 54 video. Oke. Nah, jadi di sini untuk flow-nya ya, flow perizinannya. Jadi karyawan saat input cuti akan divalidasi dengan ketentuan seperti ini. Jadi validasi ini nanti akan kita ketentuannya kita buat di database teman-teman ya. Jadi bisa disesuaikan sesuai kebutuhan perusahaan masing-masing ya. Validasi setelah karyawan nyimpen akan kirim notifikasi ke atasannya. Di mana atasannya ini akan hierarki ya. Hierarki, jadi misalkan punya atasan supervisor, punya manajer, bahkan sampai ke direktur, itu akan terus aja ya. Sampai sudah nggak ada atasan lagi, disetujui, nah kemudian akan ngirim notif ke HRD proses cuti. Kalau HRD setujui, maka akan mengurangi sisa cuti tahunannya, seperti itu ya. Dan ngirim notifikasi balik ke karyawannya bahwa pengajuannya sudah disetujui. Kita akan juga buat mode untuk pengajuan izin. Izin itu ada izin tidak hadir sama izin sakit. Dimana untuk izin sakit ini harus melampirkan foto ya, foto keterangan sakit atau foto surat dokter ya. Kalau nggak ada foto ini kita protect ya. Kemudian juga ngirim notifikasi proses izin oleh HRD dan selesai. Oke. Kemudian untuk IRD saya juga ada buat IRD-nya di sini teman-teman ya. Jadi ini kurang lebih ya. Seperti ini. Oke. Nah ini belum termasuk yang dari Spati ya. Spati kita nggak desain karena memang udah Spati yang handle seperti ini kurang lebih IRD-nya. Kemudian ini tas-tasnya ya. Tas-tas yang kita kerjakan cukup banyak teman-teman ya. Oke. Sekarang saya mau demoin untuk aplikasinya. Untuk di login HRD, kita akan pertama login HRD. Oke, HRD ini komposisinya akan seperti ini ya. Ini kita atur dengan nampil nggak nampilnya dari permission Spati. Satu lagi kita akan login sebagai staff. Jadi akan beda ya. Nah, dimana untuk staff ini hanya akan nampil hari libur dan pengajuannya ya. Dia nggak bisa lihat laporan sama lihat ya pengaturan yang lainnya ya. Oke, untuk user ini ya biasa ini untuk manage user atau karyawan ya. Ini ada roles, ada divisi gitu ya. Nah, kemudian nih contoh ya, ini yang staff IT. Untuk staff IT ini punya dua atasan. Level pertama, level kedua. Ya, seperti ini. Jadi setiap pengajuannya nanti perlu di-approve oleh dua orang ini ya. Baru nanti ke HRD dan selesai gitu ya. Ini bisa ditambahkan lagi nanti kalau memang ada kebutuhannya ya. Nah, ini misalkan mau nambah atasan lagi, nambah HRD mungkin ya. Oke, ini kita kasih level 3, kita save. Oke, jadi ini ada ya, bisa nambah. Ini enggak HRD juga ya, harusnya direktur mungkin misalkan ya. Jadi seperti ini. Nah, ini untuk nambahnya pun kita di sini pakai data table ya. Saat kita klik ini maka akan nambah ke bawah. Seperti itu ya. Ini 4, kita save, akan nambah, kita edit, kita bisa hapus HRD, yes, ini ada konfirmasinya, ini juga kita hapus ya. Ini bisa milih role ya, divisi ya, divisi ini kita relasi ke table divisi. Oke, seperti itu. Kita save lagi. Kemudian ini untuk divisi ya, untuk mapping ke karyawan tadi, ke user. Kemudian juga ada cuti tahunan ini untuk ngatur cuti tahunan setiap karyawan ya. Ini ada tahunnya ya. Jadi nanti setiap tahunnya akan di generate ulang lagi ya.
Untuk nambahnya seperti biasa ya, ini totalnya berapa, seperti itu. Kemudian ini digunakannya akan berkurang setiap kali digunakan ya. Setiap sesudah disetujui oleh atasan-atasannya dan HRD, maka akan ngekalkulasi ke total digunakannya ini. Oke. Kemudian kita juga punya setup aplikasi. Oke, setup aplikasi di sini ya. Ini pilih hari apa gitu ya. Seperti itu. Ini untuk ngatur setup aplikasi ya. Ini Hamin cuti, Hamin izin ya. Jadi kita tentuin di sini kalau misalkan peraturannya untuk ngajuin cuti harus Hamin 7, misalkan untuk Hamin izin bisa 2 hari misalkan, bisa ya. Dan ini untuk hari kerja. Oh, ini labelnya salah ya. Ini untuk hari kerja ya, seperti itu. Kita save, dah. Jadi berubah Hamin izin jadi 2 hari. Kemudian kita juga punya hari libur. Ini untuk manage kalender event ya, atau manage hari libur di perusahaan kita ya. Nah, ini kalau kita geser ini berubah nih ke database ya. Kita balikin. Kalau mau nambah ya, misalkan kita mau nambah di tanggal 11 sampai tanggal 12. Namanya tes, save. Oke, nambah ya. Kita geser, ini berubah. Oke, kita refresh, dia tetap stay ya. Kalau mau hapus ya gini, kita delete. Oke, seperti itu. Ya, sekarang kita lanjut ke pengajuan ya. Pengajuan yang akan buat itu dari staff IT. Dari staff IT akan nambah sini. Dia akan H-7. Dia ngajuin tanggal 27. Minimal 1 hari. Tanggal 27 ini tanggal merah ya. Jadi dia mau ngajuin cuti tanggal 27 nggak bisa ya. Karena kehitungnya 0 hari ya. Coba dari tanggal 25. Oke. Tanggal 25 sampai tanggal 27 ini kehitung total pengajuannya 1 hari, 25 sampai 27 ya, 1 hari ya. Misalkan mau ngajuin cuti dari 26 sampai dengan tanggal 2 nih. Ini hari Sabtu kan bukan hari kerja ya, berarti hitungnya cuma 2 hari nih. Padahal kalau secara kalender 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 malah ya. Oke, kita coba sampai tanggal 2 nih ya. Sampai tanggal 2, nah hitungnya cuma 2 hari teman-teman ya. Sip ya. Mantap, tes. Oke, save. Oke, saat save ini data tabelnya otomatis langsung ke reload ya, tanpa kita refresh browsernya. Kemudian ini kita juga bikin penomoran ya. PC ini pengajuan cuti, ini dengan prefix tahun, bulan, kemudian ini nomor urut ya. Jadi enak untuk penomorannya. Ini juga bisa diedit. Oke, kalau memang ada salah, tes edit. Jadi sebelum di proof ini bisa kita edit ya. Oke, bisa ya. Kalau kita lihat ini udah berubah. Tes edit. Oke. Nah, kemudian kita lanjut ke approvalnya. Oke, kita login supervisor ya. Login supervisor. Oke. Nah, login supervisor. Nah, ini ada notifikasi ya. Notifikasinya diproses pakai queue teman-teman ya. Jadi makanya tadi pada saat nyimpen itu ngirim email juga ya. Kalau kita cek di sini ada email nih yang masuk. Nah, ini bisa kita klik juga dari sini ya. Proses persetujuan. Ini karena login HRD jadi nggak ada tombol simpennya teman-teman ya. Jadi kalau kita logout di sini, logout login supervisor. Karena ini tadi udah login sebagai HRD. Kita login gini ya. Kita coba klik lagi. Jadi nanti sistemnya langsung ngebawa ke form approvalnya teman-teman ya. Nah, ini jadi ada tombol save-nya nih. Oke. Jadi atau juga bisa lewat, misalkan lagi posisi di sini supervisor, oh ada notifikasi satu, dia bisa klik ini, nampil ya. Nampil modal approvalnya. Oke, setujui. Kita save. Oke. Kemudian kita coba login lagi. Tadi punya staff IT itu punya manajer juga ya atasannya, manajer IT. Oke. Oke, ada notif juga dan sama ya. Di sini juga ada. Oke. Jadi ini bisa lewat sini, kita setujui. Jadi kalau untuk ditolak ini kita jagain juga, harus nambahin catatan kalau mau tolak. Tapi kalau setujui bisa kosong ya. Kita aturnya seperti itu, setujui. Ini lanjut ke HRD. Kita logout. Kita login ke HRD.
Oke. Dan HRD approve ini akan mengurangi sisa cutinya ya. Setujui. Jadi setelah disetujui sampai titik ini baru ngurangin sisa cutinya. Kalau ditolak ya enggak ya. Kita setujui, save, udah selesai ya. Jadi ininya berubah jadi setujui oleh HRD. Ini juga tadi kalau oke, kita tes lagi di staff ya. Staff IT bikin lagi. Nah, untuk datanya pun ini ada notif ya bahwa si pengajuan cutinya udah setuju nih sama HRD. Oh, oke, sip. Cutinya sudah selesai, bisa ambil hak cutinya ya. Oke. Jadi ini udah beres. Kemudian kalau nambah, nah ini pun nampilnya data sesuai punya yang bersangkutan ya. Siapa yang login maka akan nampil data yang login. Kalau dia login sebagai supervisor maka data dia sendiri sampai bawahannya semua nampil di supervisor itu ya. Jadi semua anak buahnya nampil di login dia gitu ya. Kita buat coba nambah lagi ya. Nah, sisa cutinya udah berkurang nih jadi 10 ya. Tadinya kan udah kepake 2. Oke, kita coba nambah lagi ya. Kita buat nanti lihat laporannya deh. Misalkan dia mau cuti lagi tanggal segini ya. Oke. Tes lagi gitu ya. Save. Oke. Ini kita coba login juga sebagai ini deh ya. Staff finance. Oke. Ngajuin cuti. Tambah. Oke. Tanggal 26 ya bisa ya. Oke, satu aja, save. Nah, ini nampil cuma data dia ya. Ini nomornya pun jadi 3. Karena nomor 1 sama 2 tadi sudah dipakai oleh staff IT ya. Oke, kita login ke siapa namanya? Supervisor IT, kita save. Oke, notif, kita approve ya. Kita setujui. Kita lanjut manager. Ini menunggu approve manager jadi ya. Jadi nanti di manajer pun tahu nih. Manajer IT, jadi saat buka pengajuan ya, dia bisa lihat juga nih, oh ini menunggu approve saya nih gitu kan. Jadi dia bisa lewat sini ya, atau bisa lewat email juga. Oke, banyak cara ya. Oke, setujui, save, kita sampai ke HRD ya. Logout, HRD, oke. Kita setujui lagi. Sudah, oke. Nah, sekarang kalau kita cek nih di cuti tahunan, nah ini yang udah digunakannya 3 nih. Ya, karena kan pertama 2 ditambah 1 ya. Jadi sisa cutinya sisa 9 ya harusnya. Jadi kalau staff itu mau ngajuin lagi, otomatis ini sisa cutinya jadi 9. Kemudian kalau dia coba ngajuin cuti lebih dari sisa cutinya, ini kita jaga juga melebihi sisa cuti. Oke, nggak bisa dia ngajuin cuti melebihi dari sisa cuti yang ada. Oke. Kemudian nah itu untuk cuti ya. Jadi ini oke. Ini kita handle pakai Ajax untuk kalkulasinya. Kemudian pada saat nyimpen pun kita jagain lagi ya teman-teman ya. Dan untuk izin, kita lanjut untuk izin. Untuk izin itu ya, sama ya, seperti ini kurang lebih. Oke, nah ini tapi untuk tanggalnya kita nggak disable seperti yang sebelumnya ya. Kalau teman-teman perhatiin, masa cuti itu kita bikin ini sesuai dengan yang ada di setup aplikasi. Dia nggak bisa pilih nih ya, abu-abu ya. Oke, kalau untuk izin kita nggak buat seperti itu. Nah, tapi kalau yang jenisnya kenapa kita nggak bikin itu? Kalau sakit kan kita nggak bisa, mau sakit nih besok kita nggak bisa kayak begitu ya. Jadi sakit dulu baru kita ngajuin permohonan sakitnya ya. Nggak ada yang pengen sakit, kita rencana mau sakit gitu nggak ya. Oke, misalkan tanggal 18. Oke, ini kan kayak tanggal 17 deh misalkan ngajuin izin seperti ini. Oke, ini dicegat nih sama sistemnya, harus H-2 kalau ngajuin izin ya. Oke, untuk sakit nih nggak dicegah nih, bisa gitu ya. Misalkan kemarin
malah ini harusnya ininya bisa ya. Nanti kita gampang. Ini tanggal 17. Oke, ini bisa ya. Kita harus ada foto. Oke, foto misalkan ini. Oke, save. Oke, ini menunggu approve supervisor. Ini hampir sama untuk hierarkinya ya. Kalau kita detail nih, fotonya berhasil ke upload ya. Ini foto bisa lebih dari satu teman-teman ya. Jadi multiple. Oke, seperti itu. Ini totalnya, jenis pengajuannya sakit, total pengajuannya 1 hari. Kemudian akan di approve oleh supervisornya, supervisor IT. Oke. Izin tadi cuma ada 1. Jadi untuk cuti pun tadi yang pengajuan dari staff finance kan ada 1 ya, ini nggak nampil di yang kalau yang memang bukan atasan dia nggak nampil ya, seperti itu ya. Ini kita approve dan seterusnya, ini sama ya, seperti cuti ya flow-nya ya. Ini harus di approve HRD seperti itu, HRD. Oke, cuma kalau untuk ini ke manajer dulu ya harusnya ya. Kurang lebih sama ya seperti itu ya untuk hierarki approve-nya. Cuman untuk izin itu dia nggak ada teknis untuk ngemotong sisa cuti seperti cuti ya. Sekarang kita masuk ke laporan ya. Nah, kalau kita cek laporan, misalkan untuk bulan ini, bulan Juni ya, staff IT ini ada total 2 ya. Ya, sampai Juli ini ada 3 ya, seperti itu ya. Itu karena dia ngajunya tadi yang 1 di bulan Juli ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kita juga punya laporan gitu ya. Jadi nanti ini bisa buat di slip gaji ya, untuk pemotongan bukan pemotongan ya, bahwa nanti akan ada informasi bahwa si karyawan ini sudah ngambil hak cutinya ya, seperti itu. Dan untuk izin ya, berarti kalau izin yang bukan sakit, misalkan motong gajinya dan seterusnya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Jadi ini kita belajar queue notification juga, kemudian untuk penomoran dan yang sudah saya sampaikan tadi. Oke, ini untuk navigasinya juga kita pakai permission dari Spati ya. Jadi dimana tadi kalau untuk yang tidak punya akses jadi nggak nampil ya, seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman yang akan kita pelajari di materi ini ya. Jadi silakan teman-teman yang mau bergabung, saya tunggu di kelas ya. Terima kasih.